Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2961. Mendengar kata-kata Li Dong dan melihat tindakannya, semua orang terkejut. Wow, ada keributan di antara penonton. Seperti penggorengan. Li Dong mengabaikannya dan pergi bersama orang-orang. Mereka segera kembali ke perkemahan dan mulai berkemas. Beberapa menit kemudian, pintu masuk Kam Li Dong sudah penuh dengan orang. Saudaraku, caramu memarahi mereka barusan benar-benar keren. Petik 2. Tang Yu memerah karena kegembiraan. Aku tahu berkencan denganmu tidak akan membosankan, dan kamu tidak akan pernah mengecewakan. Petik 2. Li Dong terdiam. Zhou Xing menyela, omong-omong, apakah kita benar-benar akan pergi? Bukankah kita menakuti mereka? Pergi. Li Dong mengangguk. Seperti kata pepatah, seorang sarjana bisa dibunuh tetapi tidak dihina. Pihak lain menjelaskan bahwa dia ingin menghina mereka dan mempermalukan reputasi negaranya, yang tidak dapat diterima Li Dong. Jika dia tidak memiliki temperamen sama sekali, dewa perang macam apa dia? Oke, kalau begitu ayo kembali. Zhou Xing mengangguk. Tak satu pun dari mereka mempertanyakan perintah Li Dong. Segera, setelah memberi hormat, ketika Li Dong dan Zhou Xing berjalan keluar dari pintu dengan koper mereka, pintu sudah penuh dengan orang. Taro Ozawa dan para asistennya, serta para kepala delegasi dari berbagai negara, serta para anggota delegasi pengobatan Tiongkok yang berkemas dan memberi hormat dan hendak kembali bersamanya. Selain itu, ada garnisun bersenjata lengkap. Taro Ozawa berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan dingin, "Pemimpin Li Dong, saya harap Anda akan mempertimbangkan tindakan Anda dengan hati-hati." Petik 2. Anda harus tahu apa tindakan Anda akan membawa kepada Anda secara pribadi dan negara Anda. Petik 2. Juga, kamu harus meminta maaf kepada kami atas kata-kata dan tindakanmu barusan. Petik 2. Pergi. Li Dong berteriak dengan dingin. Dia menyeret kopernya dan hendak bergerak maju. Berhenti. Taro Ozawa menggeram. Li Dong mengabaikannya sama sekali dan berjalan lebih cepat. Kapten Li Dong, ini peringatan terakhir. Petik 2. Bab 2962. Taro Ozawa berkata dengan keras. Jika kamu harus pergi, garnisun yang bertanggung jawab di sini akan menggunakan kekuatan untuk melawanmu dan menembakmu. Petik 2. Karena, saya curiga Anda telah terinfeksi virus. Jika Anda pergi, itu akan membawa bencana bagi orang-orang di luar. Li Dong tersenyum. Dia memandang Taro Ozawa dan berkata sambil tersenyum, "Tembak. Kamu tidak berani." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Persiapan. Seorang prajurit di sebelah Taro Ozawa mengangkat tangannya. Wah! Segera, garnisun di sekitarnya mengangkat senjata mereka dan membidik Li Dong dan yang lainnya. Suara mendesing. Para anggota delegasi pengobatan Tiongkok yang mengikuti Li Dong terkejut ketika mereka melihat penampilan membunuh dari pasukan yang ditempatkan di negara-negara pulau ini. Kaki mereka gemetar dan mereka ragu-ragu, bertanya-tanya apakah mereka harus terus mengikuti. Mereka datang ke sini untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang, bukan untuk menjadi target orang lain. Wajah Li Dong tenang. Dia tidak berbicara, hanya maju selangkah tanpa suara. Melihat ini, Datu dan pelatih hewan berdiri di depan Li Dong dengan tubuh mereka sendiri. Mereka berdua, satu adalah master seni bela diri yang kuat, dan yang lainnya adalah master hebat. Menghadapi prajurit biasa seperti itu, tidak ada rasa takut. Bahkan, begitu pertarungan dimulai, mereka dapat membunuh para prajurit ini dengan senjata dalam sekejap. "Minggir dan lindungi rekan senegaranya di belakang," kata Li Dong ringan. "Iya." Datu melangkah mundur tanpa ragu-ragu. Melihat ini, pelatih hewan juga mundur. Mereka hanya tindakan bawah sadar sekarang, dan sekarang mereka akan melaksanakan perintah Li Dong tanpa ragu-ragu.
karena mereka tidak khawatir dengan keselamatan Li Dong. Anda tahu, berdiri di depan mereka adalah Dewa Perang Timur yang bermartabat. Bahkan pemimpin Skynet, Raja, dikalahkan olehnya. Para prajurit biasa ini, bahkan dengan senjata, tidak dapat mengancam keselamatan Li Dong. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia maju selangkah lagi. Zhou Xing dan Tang Yu saling memandang dan melihat banyak anggota delegasi yang berdiri di tempat dan tidak berani bergerak, dan mencibir. Kamu akan malu dengan kepengecutanmu hari ini. Petik 2. Setelah selesai berbicara, mereka berdua mengikuti di belakang Li Dong. Bab 2963. Ketika anggota delegasi TCM lainnya mendengar Zhou Xing dan yang lainnya, mereka segera saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lupakan saja, ikuti jejak kakak Dong, mereka tidak berani menembak. Seorang dokter dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok berkata dengan keras. Kemudian, dia melangkah maju. Ya, mari kita mati bersama. Orang lain mengikuti. Sial, aku akan menyerah, masalah besar adalah kematian. Petik 2. Segera, satu persatu, semua anggota delegasi pengobatan Tiongkok mengikuti. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari delegasi negara lain terdiam. Awalnya, mereka memiliki sikap menonton pertunjukan yang bagus tentang masalah ini. Lagi pula, itu bukan urusanmu untuk menutup telepon. Jika delegasi pengobatan Tiongkok yang dipimpin oleh Li Dong berselisih dengan pemerintah negara pulau, itu akan bermanfaat bagi mereka. Selain itu, karena perbedaan bahasa atau budaya, delegasi TCM tidak cocok dengan beberapa tim medis barat lainnya. Ditambah dengan konflik yang pecah saat mereka pertama kali bertemu, meski tidak bisa dikatakan bahwa hubungan kedua belah pihak seperti air dan api, sangat mustahil untuk menjadi teman. Selain itu, banyak dari dokter barat ini memiliki sikap skeptis dan negatif terhadap pengobatan Tiongkok. Di mata mereka, para dokter huaxia ini sangat berharga. Bahkan jika mereka tidak ada, itu tidak akan berpengaruh pada mereka. Mereka dapat terus mempelajari virus dan terus menaklukkannya. Karena itu, bukanlah hal yang buruk untuk mengusir delegasi huaxia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Taro Ozawa benar-benar memerintahkan garnisun Kam untuk berada di bawah darurat militer. Selain itu, dia juga membiarkan para prajurit membidik Li Dong dan mereka dengan senjata mereka. Bab 2964. Bahkan Taro Ozawa memberi Li Dong dan yang lainnya gelar mengerikan dari orang yang terinfeksi. Penduduk pulau ini, mereka sebenarnya ingin menembak dan membunuh delegasi pengobatan Tiongkok atas nama melindungi seluruh umat manusia. Semua orang tahu betul bencana mengerikan macam apa yang akan terjadi ketika pasien yang terinfeksi pergi ke negara lain. Rekan-rekan senegaranya yang awalnya mendukung Li Dong, saya khawatir mereka juga akan mendukung keputusan seperti itu tanpa mengetahui kebenarannya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Li Dong tidak memakan set ini sama sekali. Sikapnya terlalu tegas. Apalagi mata yang menatap Taro Ozawa penuh dengan hinaan dan cemoohan. Li Dong memimpin anggota delegasi pengobatan Tiongkok, serta para penerjemah, dan melangkah maju. Dia mengabaikan mata pembunuh dan moncongnya yang dingin. Hanya karena mata Li Dong lebih mematikan. Li Dong adalah dewa perang timur, dia adalah dewa di hati semua tentara Tiongkok, dan dia adalah penjaga negara. Negara pulau itu pernah menginvasi Cina, tapi itu dulu. Sekarang, dia sama sekali tidak membiarkan hal seperti itu terjadi lagi, dan sama sekali tidak membiarkan hal seperti itu terjadi pada dirinya sendiri. Li Dong adalah dewa perang, tetapi dia juga seorang dokter, jadi dia memahami martabat hidup lebih baik daripada orang lain. Namun, beberapa hal layak dilindungi dengan kehidupan. Misalnya, martabat negara, dan keutuhan bangsa. Tentu saja, alasan mengapa Li Dong berani melakukan ini secara alami karena dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Dia sangat percaya bahwa tentara pulau ini dengan senjata,
senjata di tangan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi diri mereka sendiri. Dia bahkan yakin bahwa dia akan membunuh semua prajurit ini dalam sekejap sebelum mereka melepaskan tembakan. Dia tidak hanya memiliki kepercayaan diri seperti itu, tetapi pelatih hewan sebagai Master Agung juga memiliki kepercayaan diri seperti itu. Hampir tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menyadari bahwa pada saat ini, tubuh Li Dong sedikit meregang, dan mesin Qi di tubuhnya berjalan dengan tenang. Hal yang sama berlaku untuk pelatih hewan, dengan sepasang mata setajam mata elang, menatap tentara pulau itu. Selama Li Dong mulai, dia akan segera mengikuti dan membunuh semua tentara pulau ini. Bab 2965. Melihat itu, suasana menjadi semakin tegang. Para prajurit pulau itu, aura pembunuh di mata mereka menjadi semakin intens. Pada saat ini, Han Zailin, yang menonton dari samping, akhirnya merasa sulit untuk tetap diam. Dia berjalan cepat ke Taro Ozawa dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Ozawa, harap tenang. Petik 2. Mereka adalah delegasi pengobatan Tiongkok yang dikirim oleh Huaxia. Mewakili wajah Huaxia, kamu tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Wajah Taro Ozawa sangat muram. Tentu saja dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan intimidasi untuk menakut-nakuti Li Dong dan menjaga delegasi pengobatan Tiongkok. Karena Ozawa Taro percaya bahwa orang Tionghoa serakah akan hidup dan takut mati. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa kepala pengobatan tradisional Tiongkok yang masih muda ini memiliki temperamen yang begitu panas. Sekarang sudah seperti ini, Ozawa Taro tidak bisa menunggangi harimau, dan dia bahkan tidak bisa mundur. Wajah Huaxia itu penting, tetapi negara pulau itu tidak penting. Tuan Han Zailin, Anda baru saja melihatnya. Dia pertama kali menghina saya secara online dan menyerang semua rekan saya yang hadir. Petik 2. Taro Ozawa berkata dengan marah. Menurut pendapat saya, itu sangat tidak sopan dan dia harus meminta maaf atas tindakannya. Petik 2. Juga, kami menduga bahwa virus api dibocorkan oleh mereka, dan mereka tidak dapat meninggalkan kamp sekarang. Petik 2. Sikap Taro Ozawa sangat keras. Tapi kamu tidak bisa. Petik 2. Tidak ada, tapi. Petik 2. Taro Ozawa menyela Han Zailin dan berkata dengan keras. Kami telah memberikan banyak peringatan lisan, dan jika mereka mengabaikan larangan kami, mereka akan membayarnya. Mendengar ini, Han Zailin merasa tidak berdaya. Bab 2966. Di antara hadirin, selain delegasi Huaxia TCM, diperkirakan hanya dia yang mengetahui identitas asli Li Dong. Singkirkan, di depan Anda, bukan dokter biasa. Dia adalah dewa perang. Dewa perang timur. Saya tidak takut mereka akan membayar harganya, tetapi saya khawatir begitu Anda mulai, Anda semua tentara pulau akan dibunuh olehnya dalam sekejap. Han Zailin ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia segera menyadari bahwa kata-katanya sendiri tidak cukup. Jadi, dia segera membisikkan beberapa kata kepada penerjemah di sebelahnya. Setelah mendengarkan penerjemah, dia segera berlari menuju kamp delegasi Rusia. Kepala delegasi Rusia sedikit kurang sehat, jadi dia tidak ada di pertemuan tadi. Ketika penerjemah Han Zailin berlari ke arahnya, dia mengatakan bahwa Li Dong memiliki konflik dengan Taro Ozawa, dan Taro Ozawa meminta tentara untuk mengancam dengan senjata, dan dia melompat dari tempat tidur. Berhenti, kalian semua berhenti, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kepala resimen Rusia kehabisan napas dan berteriak keras dari kejauhan. Dia berlari ke Taro Ozawa dan memarahinya dengan tajam. Tuan Ozawa, Anda harus menjelaskan kepada kami apa alasan melakukan ini. Petik 2. Apakah itu Tuan Li Dong atau semua anggota delegasi Rusia kami semua adalah tamu Anda. Petik 2. Saya ingin bertanya, apakah Anda memperlakukan tamu Anda dengan cara yang kasar? Jika tidak ada alasan,
saya akan mengumumkan sebagai kepala delegasi Rusia bahwa negara kita akan menarik diri dari operasi bantuan medis ini. Petik 2. Sekarang, mari kita kembali dengan kepala Li Dong. Mendengar ini, Taro Ozawa sangat marah. Namun, dia tidak bisa melakukan serangan balik. Han Zailin dan kepala delegasi Rusia berdiri untuk berbicara mewakili Li Dong. Situasinya sekarang menjadi lebih pasif. Aku tidak bermaksud menyakiti mereka. Petik 2. Taro Ozawa mengepalkan tinjunya erat-erat, menahan amarahnya, dan berkata dengan nada setenang mungkin. Aku hanya ingin meminta Li Dong untuk tinggal dan memberi kami permintaan maaf. Petik 2. Dan, tentang kebocoran virus, kami juga membutuhkan dia untuk memberi kami penjelasan. Bab 2967. Kalau begitu, tolong minta Tuan Ozawa untuk meminta para prajurit menyimpan senjata mereka. Petik 2. Kepala Resimen Rusia berkata dengan keras. Dia benar-benar takut Taro Ozawa memerintahkan tentara untuk menembak. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa dibatalkan. Taro Ozawa tampak ragu-ragu. Dia tahu bahwa pada saat ini, tidak mungkin bagi para prajurit untuk menembak. Dalam hal ini, akhir hidupnya mungkin lebih buruk daripada Li Dong. Namun, jika para prajurit hanya menutup senjata mereka seperti ini, bukankah semua yang telah mereka lakukan sebelumnya menjadi lelucon? Saya bisa meminta para prajurit untuk meletakkan senjata mereka. Petik 2. Taro Ozawa berkata dengan suara yang dalam, namun, dia harus meminta maaf kepada kita. Petik 2. Dia baru saja menghina kepala resimen, dan aku harus mencari keadilan untuk mereka. Petik 2. Dia harus berkata begitu. Hanya dengan cara ini kepala semua delegasi medis yang hadir di tempat kejadian dapat ditarik ke dalam air, dan lebih banyak orang dapat mendukung dan mengambil risiko. Meminta maaf. Mendengar kata-kata orang ini, Li Dong tertawa. Kamu mengatakan sebaliknya. Jika kamu tidak segera meminta maaf kepada saya dan rekan-rekan saya tidak akan melepaskannya. Petik 2. Taro Ozawa memfitnah dirinya sendiri dan orang lain, dan juga merusak reputasi negara, yang tidak dapat ditoleransi oleh Li Dong. Ini masalah besar, buat hal-hal terlalu besar, ke titik di mana Anda tidak bisa mengakhirinya, dan lihat apakah Anda merugi atau negara pulau itu merugi. Sebagai Dewa Perang Timur, Li Dong tidak pernah takut pada siapapun. Negara pulau kecil, benar-benar berpikir bahwa mereka tidak dapat menyembuhkannya. Tuan Li Dong. Petik 2. Mendengar kata-kata penerjemah, kepala tim Rusia menjadi cemas, jangan impulsif, ada sesuatu untuk didiskusikan. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia tahu kebaikan pihak lain, tetapi beberapa hal harus dilakukan. Li Dong berjabat tangan dengannya dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengingat persahabatanmu, tetapi masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Setelah berbicara, dia melewati kepala Rusia dan melangkah maju lagi. Melihat ini, Zhou Xing dan yang lainnya segera mengikuti. Brengsek. Petik 2. Bab 2968. Bintara yang berdiri di samping Taro Ozawa langsung kesal dengan tindakan Li Dong. Anda tahu, tentara selalu mudah marah dan juga sangat sensitif. Karena mereka menganggap kehormatan sebagai yang tertinggi, lebih tinggi dari kehidupan. Mereka tidak membiarkan negara dan sesama warganya dihina. Mata bintara itu merah darah, dia menatap Taro Ozawa dengan ekspresi muram, dan berkata dengan keras. Tuan, tolong beri perintah untuk menembak. Mulut Taro Ozawa berkedut, tetapi dia tidak berbicara. Candaan. Tembakan. Jika dia benar-benar melakukan ini, apa yang menantinya benar-benar hancur. Mustahil baginya untuk menahan amarah Huaxia. Di masa depan, China akan dimintai pertanggungjawaban, dan negara pulau itu pasti akan mendorongnya untuk bertanggung jawab. Tuan, tolong perintahkan penembakan itu. Sersan itu berteriak lagi. Wajah Taro Ozawa muram, tapi dia masih tidak berbicara. Tuan, tolong perintahkan penembakan itu, tolong beri kami kehormatan.
Petik 2. Sersan itu berteriak lagi. Taro Ozawa mengepalkan tinjunya, jika dia bisa, dia ingin menarik sersan itu keluar dan memukulinya. Pamanmu, kamu bisa mati jika kamu mau, jangan tarik aku. Pada saat ini, Lidong telah membawa anggota delegasi TCM Huaxia dan melangkah ke depan tentara darurat militer. Dia tampak acuh tak acuh, menatap langsung ke mata prajurit itu, dan menggunakan dadanya untuk memegang senjata prajurit itu. Prajurit itu bertemu pandang dengan Lidong, dan tiba-tiba merasakan paksaan yang menakutkan mendekatinya. Jadi, dia ketakutan dan mundur selangkah tanpa sadar. Bang! Dia mundur selangkah, dan Lidong maju selangkah, dadanya masih menempel di moncong pistol. Bang! Prajurit itu menjadi pucat karena terkejut dan mundur selangkah lagi. Jadi, Lidong maju selangkah lagi. Jadi, pemandangan yang mengejutkan muncul. Setiap kali Lidong maju selangkah, para prajurit itu harus mundur selangkah. Mereka hanya memiliki tim yang terdiri lebih dari 20 orang, tetapi mereka keluar dari momentum ribuan pasukan. Bab 2969. Hanya para prajurit yang bisa merasakan aura tidak jelas yang memancar dari Lidong. Delegasi lain di tempat kejadian, mereka hanya orang biasa, dan tidak bisa merasakan aura menakutkan Lidong. Para prajurit itu merasakan momentum tubuh Lidong dan menatap mata Lidong, dan mereka benar-benar memiliki keinginan untuk melarikan diri. Terlalu menakutkan. Mereka telah menjadi begitu banyak tentara, tetapi mereka belum pernah melihat mata yang begitu menakutkan. Saya belum pernah merasakan aura yang begitu menakutkan. Bang! Segera, para prajurit itu mundur dari gerbang kamp. Dan kaki Lidong juga berdiri di tanah di gerbang kamp. Di bawah kepemimpinannya, total lebih dari 20 anggota delegasi pengobatan Tiongkok keluar. Melihat adegan ini, semua penonton terkejut. Beberapa orang mata merah, dan beberapa orang bertepuk tangan putus asa. Ketika tepuk tangan berkumpul, itu membuat suara seperti guntur. Bagaimanapun, bangsa yang disebut Huaxia ini akan meluruskan tulang punggung mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tuan, mengapa Anda tidak memerintahkan kami untuk menembak? Petugas yang tidak ditugaskan itu berteriak pada Taro Ozawa. Kehormatan kita hilang. Untuk tentara, mereka sendiri adalah pedang yang terkenal. Ketika terhunus, Anda harus melihat darah. Jika Anda tidak dapat melukai musuh Anda pasti akan melukai diri sendiri. Hal-hal seperti hari ini pasti meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati para prajurit ini. Bahkan sekelompok dokter tidak bersenjata tidak dapat menghentikan mereka. Bagaimana mereka bisa menahan serangan musuh di masa depan? Wajah Ozawa Taro sangat jelek. Dia mengepalkan tinjunya dan berdiri tak bergerak. Bab 2970. Tidak peduli apa, dia menjadi pecundang terbesar hari ini. Berdasarkan pemahamannya tentang orang-orang Huaxia ini, dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat menghentikan para dokter Huaxia ini. Karena dia percaya bahwa orang Cina paling takut bertanggung jawab, dan mereka tidak berani membuat terlalu banyak kecelakaan di negara lain. Namun, dia salah. Apa yang tidak pernah diharapkan Ozawa Taro adalah bahwa mereka yang berdiri di depannya bukanlah orang-orang Tionghoa yang pernah dia tangani sebelumnya. Yang berdiri di depannya, selain menjadi dokter, juga adalah dewa perang Timur Tiongkok. Ini ditakdirkan untuk sempoanya tidak akan berjalan dengan baik. Taro Ozawa hampir bisa memprediksi apa yang akan terjadi padanya. Tim medis dari negara lain yang berdiri tidak jauh, apakah mereka bermusuhan atau netral, semuanya tergerak oleh semangat tak kenal takut Lidong pada saat ini. Orang-orang itu memiliki senyum di wajah mereka dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Adapun para wanita, mata mereka basah, dan mereka sangat tersentuh. Sejak zaman kuno, wanita cantik telah memuja pahlawan. Tingkah laku Lidong barusan sangat menyentuh bagian terlembut dari hati mereka. Han Zailin berdiri di sana, menyaksikan adegan ini, dia juga tersentuh.
Hasil ini tidak seperti yang dia harapkan. Karena di antara penonton, kecuali dia, tidak ada yang tahu identitas God of War Li Dong untuk saat ini. Namun, selain status Li Dong sebagai dewa perang, tindakan Li Dong barusan masih mengejutkannya. Pada saat ini, Han Zailin akhirnya mengerti di mana jarak antara dia dan Li Dong. Kesenjangan di antara mereka bukan hanya pencapaian medis, tetapi pengejaran spiritual. Sejak awal, apa yang mereka kejar berbeda. Jika saya jadi dia, hari ini delegasi medis Korea ditodong dengan senjata oleh tentara negara kepulauan, apa yang akan saya lakukan? Han Zailin bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Bisakah saya membawa mereka keluar dari kamp? Setelah menanyakan pertanyaan ini sendiri, Han Zailin ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tidak punya cara untuk memberikan jawaban. Bab 2971. Hati Han Zailin penuh dengan melankolis. Memiliki lawan seperti itu, apakah ini kehormatan atau kemalangan kita? Dia bergumam, sangat pahit. Wakil kepala resimen yang berdiri di sampingnya tidak mendengarnya dengan jelas, dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Dilin, saya tidak berpikir kita harus membantu orang-orang China ini. Petik 2. Apakah kamu lupa bahwa ketika mereka menggertak kita, mereka tidak sopan kepada kita? Han Zailin berbalik dan meliriknya, merasa semakin sedih di hatinya. Dia baru saja memperhatikan bahwa ketika Li Dong melangkah maju sekarang, dua orang mengikuti tanpa ragu-ragu. Dia bahkan memblokir wajahnya dengan tubuhnya. Artinya kedua orang itu rela mati demi Li Dong. Dan Zhou Xing dan Tang Yu itu. Mereka berdua, satu lahir di dokter hantu Cina, dan yang lain, yang kakeknya adalah Tang Liren, seorang dokter tua Cina. Latar belakang mereka semua sangat bagus, tetapi mereka berdua tidak ragu untuk mengambil risiko dan bergegas maju bersama Li Dong. Orang-orang Tionghoa ini, demi kejayaan tanah air mereka, tidak takut mati. Bahkan jika dia sehebat Li Dong, akankah wakil kepala resimen di sampingnya menggunakan dadanya untuk menahan moncong musuh seperti dia? Jawabannya adalah tidak. Karena itu, Han Zailin merasa semakin tidak nyaman. Bukan hanya dia kalah dari Li Dong saja, tapi seluruh negara kalah. Hilang dalam warisan, hilang dalam darah. Kepala resimen Rusia berlari cepat, memegang tangan Li Dong, dan berkata dengan penuh semangat. Bagus, Li, bagus. Petik 2. Dia hanya tahu beberapa kata Cina, dan ini adalah salah satunya. Orang-orang dari delegasi medis lainnya juga berbondong-bondong. Bab 2972. Mereka mengepung Li Dong dan delegasi Huaxia lainnya di tengah, dan mengucapkan kata-kata pujian dan berkah kepada mereka. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka memusuhi Li Dong sebelumnya. Tapi melihat adegan ini sekarang, orang-orang ini benar-benar yakin dengan Li Dong. Penuh kekaguman. Karena terlalu banyak orang dan suaranya sangat bising, tidak ada cara bagi penerjemah untuk menerjemahkan semua kata mereka ke Li Dong. Li Dong mengerti bahasa Inggris, jadi dia bisa mengerti bahasa Inggris, tetapi dia tidak bisa mengerti beberapa bahasa yang tidak populer di negara lain. Namun, Li Dong melihat kebaikan dan antusiasme mereka dalam ekspresi orang-orang ini. Han Zailin datang dan berkata pada Li Dong dengan serius, "Tuan Li Dong, saya selalu tidak puas dengan Anda sebelumnya, karena saya pikir saya tidak lebih buruk dari Anda dalam hal keterampilan medis." Petik 2. Bahkan, aku pikir aku lebih baik darimu. Petik 2. Bahkan jika kamu mengalahkan pengobatan Korea sendirian, aku masih berpikir begitu. Petik 2. Saya selalu berpikir bahwa jika saya memiliki kesempatan, saya juga dapat melakukan sesuatu di Huaxia yang akan mengalahkan pengobatan tradisional Tiongkok dan meyakinkan Anda. Petik 2. Tapi saya tahu sekarang bahwa saya melebih-lebihkan diri saya sendiri. Apa yang bisa Anda lakukan, saya tidak bisa melakukannya. Kali ini, saya yakin bahwa saya kalah. Petik 2. Tidak, kamu tidak lebih buruk dariku. Petik 2.
Li Dong menggelengkan kepalanya, menepuk bahunya, dan menghiburnya. Alasan mengapa saya melakukannya hanya untuk mencari urusan politik di posisi saya. Petik 2. Inilah yang memaksa situasi untuk Anda lakukan. Ketika Anda berdiri di posisi ini dan menjadi orang itu, Anda bisa melakukannya, karena akan ada hawa yang memaksa Anda untuk melakukannya. Petik 2. Semoga saja. Petik 2. Han Zailin mengangguk dan berkata dengan tulus. Namun, aku tetap tidak ingin kamu pergi seperti ini. Kamu tahu, kali ini, itu benar-benar bencana bagi umat manusia, dan tidak ada yang bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Itu tergantung pada ketulusan yang mereka tunjukkan. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Sekarang setelah mereka keluar, bagaimana mereka bisa kembali dengan mudah? Jika mudah untuk kembali, bukankah itu lelucon? Bab 2973. Tepat ketika Taro Ozawa tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan di luar. Perhatian Li Dong tertarik, dan dia melihat ke celah di antara kerumunan. Saya melihat di kejauhan, sebuah karavan panjang melaju menuju sisi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, konvoi tiba di sini. Mobil berhenti dengan tertib, dan kemudian pria berbaju pelindung radiasi biru turun dari mobil. Berjalan di depan adalah seorang pria parubaya yang memakai kacamata. Sekilas Li Dong mengenalinya. Pria ini adalah Chiba Fujiwara, Perdana Menteri negara pulau yang sering muncul di TV. Sejak Li Dong dan yang lainnya datang ke negara pulau, sampai sekarang, Perdana Menteri ini tidak pernah muncul. Li Dong tahu bahwa ini karena virus itu dirahasiakan sebelumnya, dan Perdana Menteri tidak muncul, untuk menghindari media yang sengaja memata-matai kebenaran. Jadi pemerintah negara pulau baru saja mengirim Taro Ozawa ke sini. Karena level Taro Ozawa tidak cukup tinggi, bahkan jika seseorang mengetahui bahwa dia muncul di Kojima, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Namun, sekarang berita virus telah bocor, dan seluruh dunia membicarakan masalah ini, di sisi negara pulau, tidak ada artinya untuk terus ditutup-tutupi. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menyelesaikan virus secepat mungkin. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tinggi profilnya, tidak ada masalah, jadi Chiba Fujiwara secara pribadi datang mengunjungi delegasi medis dari berbagai negara dan memperhatikan perkembangan virus. Tanpa diduga, sebelum mereka mendekati kamp, mereka menemukan bahwa pintu itu penuh dengan orang. Ada apa? Fujiwara Chiba mengerutkan kening. Sekretaris di sampingnya berlari dengan cepat, mendatangi Ozawa Taro, dan bertanya. Ozawa-kun, Perdana Menteri ada di sini. Dia ingin tahu apa yang terjadi di sini. Silakan ikut saya untuk menyambutnya. Mendengar ini, Taro Ozawa melihat sekeliling dengan pandangan kosong, lalu mengikuti sekretaris dengan susah payah. Administrator Ozawa, apa yang terjadi di sini? Chiba Fujiwara bertanya. Taro Ozawa tidak menjawab. Bab 2974. Dengan begitu banyak orang yang menonton, berbohong hanyalah penghinaan yang dilakukan sendiri. Tuan Perdana Menteri, dia membuat kami para prajurit kehilangan kehormatan mereka, dia adalah aib bagi negara kepulauan kami. Pada saat ini, non-komisioner berlari dan menunjuk Taro Ozawa dan berkata dengan marah. Dia juga seorang pria yang kejam, dan di depan Perdana Menteri, dia tidak ragu untuk menuntut Taro Ozawa atas kejahatan berikut. Katakan padaku, apa yang terjadi? Fujiwara Chiba bertanya lagi. Jadi Sersan menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengarkannya, wajah Chiba Fujiwara menjadi sangat serius. Dia berkata kepada Taro Ozawa dengan dingin, Taro Ozawa, apakah kamu tahu kesalahan serius apa yang telah kamu buat? Ozawa Taro tidak berbicara. Pada saat ini, apa yang dia katakan tidak berguna. Karena dia sudah tahu, Perdana Menteri sudah mengatakan apa yang akan terjadi padanya dengan menanyakan pertanyaan ini. Betulkah? Saat berikutnya, Fujiwara Chiba berkata dengan dingin, kembalilah dan tulis surat pengunduran dirimu. Iya, kata Ozawa Taro dengan sedih.
Dia tahu bahwa karir resminya sudah berakhir. Sekarang dia sangat menyesalinya di dalam hatinya. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak memiliki konflik dengan Li Dong, dan dia seharusnya tidak membingkai kebocoran virus pada orang-orang China. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang peduli dengan apa yang dia pikirkan. Chiba Fujiwara mengabaikan Taro Ozawa, langsung pergi ke kerumunan, dan bertanya. Permisi, yang mana Li Dong, kepala delegasi medis Huaxia? Saya. Li Dong melangkah maju dan berkata dengan tenang. Melihat Li Dong, Fujiwara Chiba sedikit terkejut. Karena, dia selalu merasa bahwa pria ini, dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Bab 2975. Setelah beberapa detik, mata Fujiwara Chiba melebar. Dia ingat siapa pria itu. Beberapa hari yang lalu, dia mendapat pesan. Dewa Perang Timur Huaxia menikah, dan Raja, pemimpin Skynet Barat, datang untuk menantangnya dan kalah. Western Skynet mengumumkan pembubarannya. Berita itu telah menyebar ke seluruh dunia. Personil tingkat tinggi di hampir setiap negara sudah mengetahui hal ini. Fujiwara Chiba sengaja melihat foto Li Dong untuk waktu yang lama, jadi dia langsung mengingatnya. Halo, Dewa Perang, saya tidak menyangka bahwa Anda adalah kepala delegasi pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Mohon maafkan saya karena tidak dapat menyambut Anda tepat waktu. Maaf. Petik 2. Chiba Fujiwara berjalan ke arah Li Dong dan membungkuk sedikit. Bahkan jika dia adalah Perdana Menteri Negara Pulau, menghadapi Dewa Perang Timur, dia masih harus menghormati 3 poin. Karena selama bertahun-tahun, Dewa Perang Timur tidak hanya melindungi Cina, tetapi juga seluruh Asia. Dengan dia, seluruh Asia, dan bahkan dunia, tidak tahu berapa banyak negara yang aman dari serangan teroris. Halo, Li Dong mengangguk padanya. Tidak mengherankan bahwa pihak lain mengetahui identitasnya. Karena kini identitasnya sebagai Dewa Perang telah terungkap ke dunia. Selama Anda memperhatikan, Anda akan tahu. Kerumunan di sebelahnya tercengang ketika mereka mendengar percakapan antara Li Dong dan Fujiwara Chiba. Baru saja, Perdana Menteri memanggilnya apa? Yang Mulia Dewa Perang. Sekretaris Perdana Menteri berkata dengan kosong, orang Cina ini, Dewa Perang macam apa dia? Petik 2. Setelah mengatakan ini, sekretaris itu melebarkan matanya. Berapa banyak orang di dunia yang bisa membuat Perdana Menteri negara pulau begitu hormat memanggil God of War? Tidak ada keraguan bahwa pihak lain adalah Dewa Perang Timur di Cina. Namun, yang tidak bisa dia pahami adalah, bagaimana Dewa Perang Timur ini bisa muncul di sini dan menjadi kepala delegasi TCM Huaxia. Bab 2976. Mungkinkah Dewa Perang ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kuat dalam pengobatan? Para penerjemah delegasi dari berbagai negara juga kaget setelah menerjemahkan kata-kata Fujiwara Chiba. Apa? Dia Dewa Perang Timur? Bukankah ini lelucon? Ya Tuhan, ini adalah hal paling mengejutkan yang pernah kudengar tahun ini. Petik 2. Itu tidak terlihat seperti itu, bukankah itu palsu? Hanya bercanda. Apakah kamu tidak melihat Perdana Menteri dari negara-negara pulau terlihat begitu hormat? Mereka tidak bodoh. Petik 2. Ada banyak diskusi. Kebanyakan orang menatap mata Li Dong, penuh dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan keterkejutan. Karena semua orang hanya pernah mendengar nama Dewa Perang Timur, tetapi belum pernah melihat seperti apa orang yang sebenarnya. Muncul di depan mereka sekarang secara alami mengejutkan. Pada saat ini, seseorang akhirnya memikirkannya. Masuk akal jika Dewa Perang Timur tidak mengungkapkan identitasnya, bahkan Perdana Menteri negara pulau tidak dapat mengetahuinya, kan? Mungkinkah identitas Dewa Perang Timur telah terungkap? Di internet sekarang, sangat mungkin, tetapi sayang sekali tidak ada akses internet di sini. Jika tidak, Anda dapat memeriksanya. Karena keseriusan insiden virus kali ini, kamu tidak diizinkan untuk menjelajahi internet selama periode kerahasiaan. Karena itu, sejak orang-orang ini datang,
mereka hampir tidak pernah menghubungi dunia luar, mereka juga tidak dapat menjelajahi internet, agar masalah ini tidak bocor. Jika tidak, identitas Li Dong sebagai dewa perang pasti sudah mereka ketahui sejak lama. Penerjemah Fujiwara Chiba menerjemahkan kata-kata orang-orang ini ke Teng Yuan Chiba. Fujiwara Chiba mengerutkan kening dan memerintahkan, karena berita virus sekarang telah bocor, mari kita cabut pembatasan jaringan. Petik 2. Ya, sekretaris itu mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelepon, dan segera menyelesaikan masalah itu. Segera, semua orang akan dapat mengakses internet. Setelah sekretaris Chiba Fujiwara memberitahu semua orang berita itu, semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai bertanya secara online. Kemudian, mereka melihat berita bahwa pemimpin Skynet King menantang kekalahan Li Dong dan mengambil inisiatif untuk membubarkan organisasi Skynet. Setelah menonton berita, semua orang benar-benar terkejut. Bab 2977. Segera setelah itu, mata semua orang yang melihat Li Dong penuh dengan api. Mars, Dewa Perang Timur. Ternyata akhir-akhir ini, mereka telah tinggal bersama Dewa Perang Timur. Dimanapun mereka berada, yang lemah menyembah yang kuat. Ini adalah Dewa Perang Timur, seorang pria kuat yang disembah oleh banyak orang di dunia. Awalnya, para dokter asing ini agak memusuhi delegasi pengobatan Tiongkok. Tapi identitas Li Dong sebagai dewa perang terungkap, dan mereka langsung kehilangan prasangka, dan sikap mereka tiba-tiba berbeda. Mereka menjadi penggemar kecil dan penggemar kecil yang bertemu idola mereka. Ah, ini benar-benar dewa perang, ya Tuhan. Aku akan mati, aku sudah bertemu idolaku, tidak, aku akan menelepon dan memberitahu ibuku kabar baik. Petik 2. Yang mulia, God of War, saya adalah penggemar Anda yang paling setia, bolehkah saya meminta tanda tangan dan mengambil foto? Dewa Perang, aku juga penggemarmu. Petik 2. Adegan tiba-tiba menjadi berisik. Semua orang memandang Li Dong dengan hiruk-pikuk. Kecuali beberapa anggota delegasi medis nasional di barat yang menentang China, wajah mereka agak jelek. Bahkan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Ini adalah Dewa Perang Timur, orang terkuat di dunia. Bahkan King of the Western Skynet dikalahkan olehnya dan membubarkan organisasi Skynet. Keberadaan semacam ini, mereka segera memiliki gagasan bahwa mereka tidak dapat bersaing. Bilin, kamu sudah tahu identitasnya, kan? Melihat adegan ini, Wakil Kepala Delegasi Medis Korea menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Han Zailin. Karena Han berada di Huaxia beberapa waktu yang lalu, dan menghitung hari, itu adalah saat Dewa Perang menikah dan mengalahkan Raja. Ya. Petik 2. Han Zailin mengangguk, aku ada di sana pada hari dia menikah, dan aku melihatnya mengalahkan pemimpin Skynet Barat dengan mataku sendiri. Petik 2. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Bab 2978. Wakil Komandan mengeluh, jika kita tahu sebelumnya bahwa dia adalah Dewa Perang Timur, kita tidak akan memiliki konflik dengan mereka. Petik 2. Mengatakan itu, dia tampak beruntung, untungnya, kami tidak berdiri di sisi yang berlawanan, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Petik 2. Han Zailin meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya merasa semakin sedih. Ini adalah pasangannya. Setelah mengetahui identitas Li Dong sebagai dewa perang, ide berlutut dan menjilat pun langsung muncul. Dengan cara ini, bagaimana mereka bisa saling mengalahkan secara medis di masa depan? Lagi pula, jika Anda bahkan tidak berani bertarung, bagaimana Anda bisa mewujudkannya? Selain wakil kepala pengobatan Korea yang beruntung, para prajurit negara Pulau Barusan bahkan lebih takut. Terutama Bintara, keringat dingin mengucur. Baru saja, jika Taro Ozawa benar-benar memerintahkan penembakan, bagaimana mungkin para prajurit ini dapat melukai Dewa Perang Timur? Tidak ada keraguan bahwa jika mereka benar-benar menembak sekarang, sekali Li Dong menembak, para prajurit biasa ini hanya akan menemui jalan buntu. Melihat adegan kacau,
Li Dong juga sedikit tidak berdaya. Semuanya tenang. Li Dong melihat sekeliling penonton, menunjukkan keagungan Dewa Perang. Sebuah momentum menyapu penonton. Ketika kata-kata itu jatuh, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak perlu semua orang. Hari ini, aku bukan Dewa Perang Timur. Aku hanya seorang dokter sepertimu. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Sekarang umat manusia menghadapi ancaman besar dari virus api. Yang perlu kita lakukan adalah menyelesaikan masalah virus secepat mungkin. Petik 2. Anda harus sangat menyadari bahwa begitu virus menyebar ke seluruh dunia, kita akan dihadapkan dengan konsekuensi yang tidak terduga dan mengerikan. Petik 2. Saya berharap semua orang dapat bersatu dan mencoba yang terbaik untuk mengatasi virus api dan menyelamatkan hidup dan mati umat manusia. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Li Dong, semua orang merasakan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hati mereka. Menaklukkan virus api dengan Dewa Perang Timur sangat menarik untuk memikirkannya. Terutama beberapa dokter wanita, dengan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya bersinar di mata mereka, semua berpikir tentang bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan Dewa Perang. Jika mereka bisa menghabiskan malam dengan God of War, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Bab 2979. Saat kata-kata Li Dong jatuh, adegan bising tadi menjadi sunyi. Namun, semua orang memandangnya dengan antusias. Perdana Menteri Pulau Chiba Fujiwara meminta maaf kepada Li Dong dan berkata, "Yang mulia Dewa Perang, saya sudah tahu apa yang terjadi." Petik 2. Kamu dan delegasi pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia adalah tamu kami. Sungguh memalukan bagi negara kami bahwa kamu diperlakukan tidak adil hari ini. Petik 2. Administrator Osawa Taro akan mengajukan pengunduran dirinya kepada saya, dan saya akan menyetujuinya sesegera mungkin. Petik 2. Di sini, saya meminta maaf kepada Anda atas nama saya sendiri dan pemerintah negara pulau, dan terimalah permintaan maaf kami. Setelah berbicara, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Li Dong, membungkuk 90 derajat. Pejabat negara pulau yang mengikutinya melihat Perdana Menteri meminta maaf, dan mereka juga membungkuk dan meminta maaf. Melihat adegan ini, sudut mulut Li Dong sedikit berkedut. Yang dia butuhkan adalah permintaan maaf dan sikap seperti ini dari negara pulau. Di mata orang lain, Perdana Menteri negara pulau membawa banyak pejabat untuk membungkuk dan meminta maaf kepada Li Dong, dan ketulusan ini pasti diberikan. Jika Li Dong masih memegangnya, itu akan membuat orang berpikir bahwa itu tidak baik atau buruk. Selain itu, kesediaan Perdana Menteri untuk membungkuk dan meminta maaf mengungkapkan banyak hal. Tuan Perdana Menteri, bukan kami ingin membuat masalah, tapi kami tidak bisa menerima rasa malu. Petik 2. Li Dong berkata dengan serius. Kami di sini atas nama China. Kehormatan kami juga kehormatan negara, dan aib kami juga aib negara. Petik 2. Sebagai Dewa Perang Timur dan Kepala Delegasi Huaxia TCM, saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi pada kita. Petik 2. Ya, aku benar-benar mengerti. Petik 2. Fujiwara Chiba mengangguk cepat. Saya sudah tahu kebenaran masalah ini. Saya meyakinkan Anda dan rekan satu tim Anda bahwa kami pasti akan menyelidiki siapa pembocor sebenarnya dan memberi Anda keadilan. Petik 2. Terima kasih. Petik 2. Li Dong mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Petik 2. Tidak. Petik 2. Bab 2980. Mendengar bahwa Li Dong mengatakan dia akan pergi, ekspresi Chiba Fujiwara berubah dan dia buru-buru berhenti. Sebelum kejadian ini, mereka tidak bisa membiarkan Li Dong pergi, dan setelah kejadian hari ini, mereka tidak bisa membiarkan Li Dong pergi. Virus belum teratasi, jika delegasi Huaxia TCM pergi lebih awal, media di seluruh dunia akan fokus pada mereka. Jika mereka mengungkapkan sedikit, maka citra negara pulau akan rusak parah. Selanjutnya, Li Dong adalah Dewa Perang Timur,
dan semua orang dapat melihat betapa hebatnya kemampuannya. Fujiwara Chiba kini yakin sepenuhnya bahwa Li Dong harus mampu mengatasi virus tersebut. Karena di dunia ini, selain memiliki anak, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh God of War. Dia membutuhkan kekuatan Dewa Perang. Selain itu, fakta bahwa Dewa Perang Timur adalah kepala delegasi pengobatan Tiongkok akan diketahui media luar cepat atau lambat. Dengan cara ini, orang-orang di seluruh dunia akan memiliki kepercayaan diri. Karena kekuatan God of War, orang-orang di seluruh dunia mempercayainya. Yang mulia Dewa Perang, kamu benar-benar tidak bisa pergi. Fujiwara Chiba hendak memohon. Apakah ada yang lain? Li Dong bertanya dengan sadar. Fujiwara Chiba berkata dengan tulus. Yang mulia Dewa Perang, saya tahu betul bahwa selain menjadi yang nomor satu di dunia dalam seni bela diri, keterampilan medis Anda juga luar biasa. Petik 2. Selanjutnya, anggota timmu juga adalah dokter yang sangat baik. Justru karena inilah Huaxia akan mengirim bakat luar biasamu ke negara pulau untuk mendukung kami. Petik 2. Anda dan saya tahu betul bahwa virus api adalah masalah yang sangat besar, lebih mengerikan daripada bencana apapun yang pernah kita alami. Petik 2. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, maka itu akan membawa bencana besar ke seluruh dunia, dan bahkan menghancurkan umat manusia. Petik 2. Ini sama sekali tidak mengkhawatirkan, itulah yang dilaporkan bawahan saya kepada saya. Petik 2. Meskipun kami memiliki beberapa kesalahpahaman yang tidak menyenangkan sebelumnya, kesalahpahaman sekarang telah diselesaikan, dan sekarang adalah waktu bagi kita untuk bersatu dan memusatkan semua kekuatan kita untuk mengatasi kesulitan. Petik 2. Yang mulia Dewa Perang, kami membutuhkan Anda, semua umat manusia membutuhkan Anda harus tinggal. Petik 2. Di masa depan, seluruh dunia manusia akan tahu apa yang telah kamu lakukan untuk mereka. Petik 2. Dia menatap Li Dong dalam-dalam, seperti melihat kekasih terdekatnya. Yang mulia Dewa Perang, terimalah undanganku dan tetaplah. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.